Halo, selamat sore anak-anak dan cucu-cucu kakek semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kakek Suro di sini. Nah, kakek akan melanjutkan paribasan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak dan cucu-cucu kakek untuk menghadapi kehidupan sehari-hari di dalam aktivitas sehari-hari, sehingga anak-anak dan cucu-cucu bisa menempatkan diri di dalam kehidupan ini dengan lebih baik. Terima kasih. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Anak-anakku dan cucu-cucuku, cucu-cucu kakek Suro semuanya, paribasan selanjutnya adalah apa yang biasa orang Jawa katakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperingatkan anak cucunya adalah kerot tanpa untu, atau boleh juga disebut dengan kerot ora duwe untu, ya. Apa itu kerot ora duwe untu itu? Kerot itu adalah menggesekkan atau mengerutkan gigi atas sama gigi bawah. Nah, itu biasanya aktivitas itu sudah jarang sekali kalau menurut saya dilakukan saat ini. Kalau orang-orang zaman dulu tuh sering kerot, ya. Kerot itu menggesekkan gigi atas sama gigi bawah. Itu biasanya kebiasaan itu dilakukan oleh orang yang memulai atau secara tidak sadar ingin melakukan sesuatu dengan sangat. Nah, biasanya geget dulu. Geget itu menangkupkan gigi atas sama gigi bawah. Geget, menguatkan kemauannya. Kemudian kerot, itu menggesek-gesekkan supaya kemauan kita itu lebih besar gitu. Nah, kerot itu adalah kegiatan menggesekkan gigi atas dengan gigi bawah. Ora duwe itu artinya tidak punya atau tanpa kerot. Ora duwe untu itu gigi. Jadi kerot atau menggesekkan gigi atas dengan gigi bawah, tapi tidak mempunyai gigi. Jadi percuma aja, suatu kegiatan yang mustahil, yang tidak bisa kita lakukan karena kita tidak punya sarananya, tidak punya fasilitasnya untuk melakukan itu. Bagaimana mungkin kita mengerutkan gigi atas dengan gigi bawah, tetapi kita tidak punya gigi. Nah, anak-anakku dan cucu-cucuku, kalau orang tua kita mengatakan, wah, kowe kuwi kerot ora duwe untu, nak. Apa artinya itu? Maksudnya apa? Nah, kita harus tahu kalau orang tua kita mengatakan begitu, itu artinya memperingatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, yang ingin akan kita lakukan itu adalah mustahil karena kita tidak mempunyai fasilitas atau sarananya, ya. Kita ingin sesuatu yang besar, sesuatu yang mewah gitu, tetapi kita tidak mempunyai fasilitasnya, tidak mempunyai ragatnya, atau tidak mempunyai biayanya gitu. Jadi sesuatu yang percuma itu akan membuat kita sia-sia. Apa yang kita lakukan itu sia-sia, dan akhirnya akan membuat kita itu kecewa, ya. Jadi sekali lagi, kalau
orang tua kita mengatakan kowe kuwi kerot tanpa untu nak, atau kowe kuwi kerot ora duwe untu nak, gitu. Itu pertanda bahwa kita diingatkan oleh orang tua kita itu bahwa ya kamu harus sederhana saja sesuai dengan kemampuan kita supaya hidup kita itu tenang, nyaman, gitu. Disesuaikan dengan kemampuan kita, biayanya, ya, fasilitasnya, kemampuan diri kita, supaya hidup kita itu tenang. Nah, selanjutnya, paribasan selanjutnya adalah sumur lumaku tinimbo. Nah, apa itu sumur lumaku tinimbo? Sumur lumaku tinimbo itu, jadi sumur, tahu kan sumur ya, sumur yang untuk mengambil air itu. Lumaku itu berjalan, tinimbo untuk diambil airnya, ditimba, ya, airnya itu ditimba. Jadi sumurlah yang mendekat ke kita, atau secara kiasanya itu mendekat ke kita untuk minta ditimba airnya, gitu. Sumur minta ditimba airnya, arti dalam bahasa Indonesianya itu. Nah, apa arti dibalik itu, paribasan itu? Sumur lumaku tinimbo, ya. Kalau kembali ya, kalau kita di kehidupan Jawa, orang-orang tua kita mengatakan, wah kae lo, bapak itu loh, atau ibu itu loh, ibu kae atau bapak kae sumur lumaku tinimbo. Jadi orang tua kita memberi kan suatu contoh kepada kita bahwa orang itu seperti sumur yang datang atau berjalan untuk meminta airnya itu ditimba. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah orang yang selalu ingin dimintain nasihat. Jadi kemana-mana itu ingin dimintain nasihat. Merasa dirinya lebih dari orang lain. Jadi merasa dia bisa memecahkan banyak masalah di dalam kehidupan. Jadi di mana-mana itu dia ingin selalu dimintain atau dijadikan tempat bertanya oleh orang di sekitarnya atau oleh orang yang dijumpainya. Nah, atau boleh juga kita mengatakan bahwa orang itu selalu menonjol-nonjolkan dirinya, pengetahuannya, supaya dia dimintain pendapatnya atau nasihatnya. Nah, kalau kita dikasih tahu sama orang tua kita, kayak lo contohnya, itu lo contohnya, orang itu seperti sumur lumaku tinimbo. Itu artinya apa? Itu artinya jangan seperti dia, ya, jangan menonjol-nonjolkan diri untuk supaya jadi terkenal atau supaya jadi tempat bertanya gitu. Memang di dalam masa sekarang itu hal yang biasa. Kalau tidak menonjolkan diri, dia tidak akan kelihatan gitu. Jadi berusaha mempromosikan diri ya. Tetapi di dalam ajaran Jawa, hal yang keterlaluan, terlalu menonjolkan diri itu juga dianggap kurang baik ya, pamer gitu ya, menonjolkan kemampuannya, selalu ingin dimintain pendapatnya gitu. Nah, apa hikmahnya untuk kita kalau orang tua kita mengatakan itu? Ya jangan lakukan itu, yang biasa aja. Ya kalau perlu orang lain perlu pendapat kita akan kasih pendapatnya. Kalau orang itu memang betul-betul perlu pertolongan kita, ya kita tolong dia dengan nasihat dan pendapat kita gitu ya. Tetapi tidak perlu menonjol-nonjolkan diri ya, nanti kalau ketemu orang
Jawa yang tahu paribasan ini, dia akan bilang, itu loh orang itu seperti sumur lumaku tinimbo gitu, orang yang sumur yang minta ditimba airnya gitu. Padahal sebenarnya orang yang harus datang ke sumur itu dan mengambil airnya, bukan sumurnya yang datang untuk ke kita untuk minta ditimba airnya. Itu maksudnya. Paribasan selanjutnya yang akan kakek sampaikan untuk tambahan pengetahuan anak-anak dan cucu-cucu semua adalah ini penting ini untuk kehidupan sehari-hari ya, yaitu kari sasiliring bawang. Kari sasiliring bawang. Kari itu apa? Kari itu tinggal ya. Sasiliring itu apa? Sasiliring satu lapis kecil ya. Silir itu satu lapisan kecil bawang ya. Jadi itu artinya sasiliring bawang itu satu lapis kulit bawang. Jadi bawang itu kan berlapis-lapis ya. Nah, itu tinggal satu ini aja. Satu lapis bawang aja, satu lapis kulit bawang saja. Jadi artinya adalah kari sasiliring bawang itu artinya tinggal satu lapis kulit bawang saja. Jadi tinggal sedikit saja, tinggal sedikit lagi saja gitu. Nah, artinya apa itu? Artinya bahwa suatu aktivitas yang kita lakukan itu sebentar lagi selesai. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu sebentar lagi selesai. Nah, cuman biasanya kalau kita sudah berjuang lama gitu ya, sudah lama sekali, kita akan capek, ya, putus asa, sudah kelelahan kok tidak selesai-selesai, tidak membuahkan hasil ya. Apa yang kita perjuangkan itu tidak menemukan hasil yang kita inginkan gitu. Nah, kita kemudian menjadi ngelokro, apa ya namanya ngelokro itu lemas, putus asa, tidak bergairah lagi gitu. Nah, padahal tinggal sasiliring bawang, tinggal selapis bawang yang tipis saja apa yang harus kita selesaikan itu. Nah, biasanya orang-orang tua kita di Jawa, kalau kita melihat anak kita ya, anak kita sudah berusaha sangat kuat ya, belajar sangat keras tapi tidak ada hasilnya, bekerja, berusaha ya, mendirikan usaha atau belajar untuk mencapai sesuatu, masuk misalnya perguruan tinggi atau masuk SMA, tapi kok nilai-nilainya itu tidak kayaknya ini terus, tapi terus harus berjuang ya untuk mencapai cita-cita gitu. Sudah kemudian kecapean, kemudian kelelahan, hampir putus asa. Nah, orang tua kita akan mengatakan, "Nak, kui mungkari sasiliring bawang. Nah, itu tinggal satu lapis kulit bawang yang tipis saja." Artinya apa? Artinya lanjutkan, sebentar lagi kamu akan sampai. Karena orang tua tentu sudah tahu, oh ini hampir selesai, hampir selesai atau belum. Mungkin si anak tidak tahu kan, tapi orang tua sudah tahu, oh ini dia sudah hampir selesai, dia hampir mencapai tujuannya. Nah, lanjutkan, jangan patah di situ. Kalau patah di situ, ya sudah selesai, gagal semuanya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin raih itu tumbang, gagal, berantakan gitu. Nah, orang tua kita akan mengatakan, ayo nak, kari sasiliring bawang, sedikit lagi selesai, sebentar lagi selesai pekerjaanmu itu, ayo jalani terus, dig a little more, gali lebih dalam lagi supaya dapatkan hasilnya ya. Jadi itu petunjuk orang tua supaya anak kita itu tidak patah selama dia sudah bekerja keras atau belajar keras untuk mencapai cita-citanya.
Karena biasanya kalau sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak dapat-dapat, itu kita akan ngelokro, kita akan putus asa. Nah, kemudian diingatkan oleh orang tua kita, jangan seperti itu. Kari sasiliring bawang, lanjutkan sampai selesai. Gitu ya, Nak ya. Begitulah paribasan-paribasan yang kakek sampaikan kali ini pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak dan cucu-cucu semua di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Bisa kita terapkan satu persatu paribasan-paribasan itu sehingga menambah wawasan kita di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Kakek undur diri. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.